Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar CPNS. Kembali lagi dengan saya Angga Ade Saputra ST, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 angkatan 29 kelompok 3 NDH 23. Jabatan saya adalah analis penataan kawasan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait analis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance dengan tutor yaitu Bapak Humam Arifin SKM MKes. Sebelum saya menjelaskan ke pokok pembahasan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sebenarnya itu smart governance. Berdasarkan penjelasan dari sebuah website, smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang tertuju pada perwujudan dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Pada instansi tempat saya bekerja, yaitu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, saya mengidentifikasi terdapat ada 5 isu di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun kelima isu tersebut yaitu 1. Kurang cepatnya penyampaian laporan kemajuan kegiatan fisik di lapangan oleh penyedia kepada pemberi kerja. 2. Kurangnya data secara lengkap terkait kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Barito Kuala. 3. Masih adanya bangunan yang berada di lahan ilegal yang didirikan oleh masyarakat. 4. Belum lengkapnya data peta sebaran kawasan kumuh di Kabupaten Barito Kuala. Dan yang kelima, minimnya referensi metode dalam pelaksanaan identifikasi kawasan kumuh. Kelima isu ini akan berdampak kepada menghambatnya tercapainya visi yang ada pada instansi saya. Selanjutnya, dari kelima isu yang ada tersebut, dilakukan analis dengan menggunakan metode APKL. Berdasarkan analis menggunakan metode APKL, maka didapat 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu 1. Kurang cepatnya penyampaian laporan kemajuan kegiatan fisik di lapangan oleh penyedia kepada pemberi kerja. 2. Kurangnya data secara lengkap terkait kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dan yang ketiga, masih adanya bangunan yang berada di lahan ilegal. Kemudian, dari ketiga isu yang didapat, dilakukan penapisan lagi menggunakan analis USG untuk menemukan isu utama. Dari tabel yang ada dapat kita lihat bahwa isu tentang kurangnya data secara lengkap terkait kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Barito Kuala menjadi isu utama karena memiliki nilai tertinggi daripada isu yang lainnya. Saya juga menggunakan alat bantu analisis isu dengan menggunakan pendekatan fishbone diagram, di mana terbagi menjadi 4, yaitu manusia, manajemen, metode, dan lingkungan. Untuk manusia, masyarakat desa belum menganggap serius pentingnya data kondisi kawasan lingkungan masyarakatnya. Untuk metode pengumpulan data masih bersifat manual, yaitu dengan menggunakan kertas form data isian yang dibagikan kepada masyarakat. Untuk manajemen, tidak adanya anggaran dana untuk memperbanyak kertas form isian data sehingga memerlukan waktu lama dalam penyelesaiannya. Dan yang terakhir, untuk lingkungan, di beberapa kecamatan atau desa ada jarak antar rumah-rumahnya dan jarak kantor kecamatan atau desa dengan rumah masyarakat yang cukup jauh. Kemudian, apa saja gambaran kondisi yang terjadi saat ini? Yaitu 1. Metode pengumpulan data yang masih manual dengan menggunakan kertas. 2. Tidak adanya anggaran dana untuk memperbanyak form data isian. 3. Jarak antara desa dan kecamatan dengan instansi yang cukup jauh. 4. Lamanya pihak desa dan kecamatan dalam menyelesaikan pengumpulan data. Setelah mengidentifikasi isu dan menganalisis permasalahan serta melihat kondisi yang terjadi saat ini, maka terdapat beberapa dampak yang terjadi, yaitu 1.
tidak dapat menyelesaikan pengisian data secara cepat padahal jumlah perumahan terus bertambah setiap tahunnya. 2. Kondisi rumah dan kondisi kawasan permukiman masyarakat yang tidak dapat teridentifikasi secara akurat. 3. Sulitnya melakukan program pencegahan dan penanganan perbaikan lingkungan sehingga dapat menimbulkan kawasan kumuh baru. Untuk pemecahan dari permasalahan yang disebabkan oleh isu utama dan beberapa dampak yang diakibatkannya, maka saya memberikan gagasan kreatif untuk penyelesaiannya, yaitu 1. Mengganti metode pengumpulan data dengan media digital melalui aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet. 2. Memilih salah satu pegawai dari desa atau kecamatan yang bertanggung jawab atau menjadi PIC sebagai operator dan pengumpul data. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi secara menarik dan interaktif terkait pengisian data melalui aplikasi dan selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan camat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang salah atau kurang dalam video saya ini. Saya akhiri dengan, kami ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.